hujan lewat, dan bersama petir disambar petirlah kayu-kayu yang dikumpulkannya itu, ketika itu menjadi batulah semua. Hai dongan, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya? Horas dongans, kali ini kita akan ke tempat lokasi Batu Basiha, batu yang cukup bersejarah. Mungkin para dongans belum tahu di mana lokasi ini. Kalau kita ke lokasi ini, kita akan melewati jalan Sopo Surung. Sebelum kita ke lokasi Batu Basiha, kita akan melewati gereja HKBP Sopo Surung. Setelah kita melewati daerah Sopo Surung, lalu kita masuk ke desa Silalahi Pagar Batu. Setelah kita mulai berada di atas, kita akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa, di mana kita bisa melihat daerah Kota Balige dan Danau Toba yang sangat indah. Dalam perjalanan menuju Batu Basiha, kita menemukan ada mual Opung Sisi Mangaraja, di mana mual ini bisa kita minum saat kita dalam perjalanan. Akhirnya dongans, kita sampai juga ke lokasi Batu Basiha ini. Buat kalian pasti penasaran, apa sih Batu Basiha? Bagaimana sih cerita sejarahnya?
Ini yang dinamakan batu basiha. Bentuknya memanjang dan tersusun rapi. Menurut cerita, ini sangat bersejarah. Bagi masyarakat Ek Bolon Julu, batu basiha ini mempunyai cerita yang sangat mistis. Batu ini terbentuk memanjang dan tersusun rapi. Buat kalian, para dongans, mari kita saksikan cerita asal-usul batu basiha. Horas, saya tokoh masyarakat Desa Ek Bolon Julu. Nama saya Timbul Nabitubulu. Tinggal di Desa Ek Bolon Julu, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba Samosir. Pertama sekali saya mengutarakan ada batu bersejarah di Sibuyala, Desa Ek Bolon Julu. Sebelum kita datangi batu basiha atau batu bersejarah di desa kami, dulu Opung Sisingamaraja berlawanan dengan Belanda, berperang di Baligi. Ketika dia kalah, tidak bisa melawan Belanda, dia naik dari sebuah surung. Karena dia sudah capek, kehausan sama kudanya, dia berhenti di tengah jalan untuk minum. Pada saat itu tongkatnya ditancapkan ke salah satu batu, keluarlah air, dan itulah diminum dia sama kudanya. Lagi pula dia habis dia minum, berjalan terus ke Kuta Ginjang menuju Samosir. Sebelum kita ke batu basiha, itulah sejarah nenek moyang kami diceritakan sama saya. Cerita batu basiha ini, dulu ada seorang Marga Nabitubulu hendak mendirikan sebuah rumah yang dinamakan rumah Batak. Dia bermaksud untuk mendirikan rumah di kampung Sibuyala, Desa Ek Bolon Julu, di lokasi batu basiha ini. Kayu-kayunya dikumpulkan dari beberapa kampung, salah satu yaitu dari Sitardohan atau Pitubosi dan Kuta Ginjang. Dia mengarahkan masyarakat yang ada di sini untuk mengumpulkan kayu itu dan diletakkan di lokasi ini, dan beberapa tumpuk-tumpuk. Pada saat dia sudah mengumpulkan kayu beberapa bulan di lokasi ini, dia bermaksud untuk mendirikannya. Dia pulang, orang tua itu pulang ke kampungnya Sakarni Huta. Tiba-tiba di tengah jalan ada seekor harimau atau babiat dinamakan di kampung kami ini. Berkelahilah dia sama harimau itu, dan kalahlah harimau itu, meninggal dunia. Ketika itu pulanglah dia ke rumahnya berlumuran darah.
Orang-orang yang di kampungnya pun heran melihat orang tua ini. Ketika dia sudah pulang ke rumahnya, besok harinya dia kembali ke tempat ini, ke lokasi Batu Basia. Pada saat itu di belakangnya itu datanglah hujan lebat, dan bersama petir, disambar petirlah kayu-kayu yang dikumpulkannya itu. Ketika itu menjadi batulah semua. Itulah cerita atau tona dari opung atau nenek moyang kami dulu kepada saya. Saya yang bernama Timbul Nabi Tupulu alias Lobang, yang sudah mempunyai cucu dan sudah berumur saya 69 tahun. Itulah tona dulu atau pesan dari nenek moyang kami terjadinya Batu Basia. Kira-kira begitu yang bisa saya ceritakan di lokasi ini.